gue mengusahakan satu hal yang gue contek dari quote dan gue aplikasiin dalam kehidupan gue, dan ternyata berhasil. Yay! Hubungan kita langsung berubah total. I'm telling you, like there's something here. Ada sesuatu di sini kayak, wow, ini keren. Hey Pumpkin Pie, aku ada cerita. Jadi dulu hubungan aku dengan ibu aku itu kurang baik. So I'll give you a little backstory. Dari umur 16 tahun itu aku udah pengen keluar dari rumah. Jadi aku nyimpen duit nih ceritanya. Jadi dulu itu dikasih uang jajan. Uang jajan kan setiap hari biar bisa beli makanan, minuman di sekolah gitu loh ya kan. Jadi kayak oke, mulai nyimpen duit nih ya kan. Terus by the time I was 18, I had a job, maksudnya kayak aku lagi bikin album, mau jadi penyanyi ceritanya gitu loh ya kan. And I saved enough money to, yang aku rasa kayak oke, udah punya duit nih, cukup nih, gue udah kaya nih gitu loh ya kan, dari nyimpen duit padahal cuma 10 juta. Udah oke, dengan 10 juta itu aku keluar dari rumah, aku tinggal di studio dengan uang 10 juta. Jadi 10 juta ini bukan untuk rental kamar, tempat tidur di studio, bukan, tapi untuk kehidupan aku gitu loh selama tinggal di studio itu. Dan aku membantu produsernya untuk bikin demo untuk artis-artis dia yang lainnya. Single aku keluar, mulai ada pergerakan di karir aku sedikit, dan alhasilnya adalah aku bisa cari kosan buat diri aku sendiri. Aku diharuskan kerja sama orang dari label yang kurang disenangi. Jadi emang orangnya itu kurang disenangi banyak orang lain, termasuk saya. Tapi aku harus kerja sama dia, gak bisa enggak gitu loh. It was so bad, kayak dia nelpon, aku ngeliat nama dia di handphone, mood aku langsung drop, bener-bener drop total cuy. Dan aku mikir dong, gak bisa aku berkarir kayak gini, gak bisa aku kerja kayak gini. Karena my job is to entertain, aku harus membuat kayak pekerjaan aku sebagai entertainer is literally untuk membuat orang lain melupakan masalah mereka. Ya, kembali ke laptop, karena rekan kerja aku ini membuat aku merasakan hal-hal yang negatif. Aku mikir dong kayak gimana ya caranya untuk tetap bisa melakukan pekerjaan aku dengan baik di lingkungan yang kondusif, ya kan? Terus aku mikir dong, aku mikir, and I remember this quote, fake it till you make it. Apa jangan-jangan bisa dipakai itu ya? So I did that. Aku mulai fake it till I make it bersama rekan kerja ini. Aku tidak akan menyebutkan dia lelaki atau perempuan, oke? Nggak penting, yang penting adalah perasaan di antara kita berdua ini kurang enak. Dan aku nggak bisa selamanya menunggu dia untuk merubah itu gitu loh ya kan. Aku kan nggak bisa mengendalikan orang lain toh, adanya aku bisa mengendalikan diri aku sendiri. So that's what I did, fake it till you make it. Oke, sip, besok aku ngomong pada saat itu, besok lo ketemu sama dia, lo senyum ya jing. So that's what I did, like ada kerjaan, ada event ya kan, terus datang ngelihat dia gitu loh, terus kayak oke, mari dimulai. Hai, oh udah nyampe duluan ya, udah makan belum? Oh udah, oke. Terus kayak dikit-dikit aja sih, kayak I don't wanna like bombard him dengan kebaikan yang dibuat-buat. Yeah. Jadi aku yang kayak belajar menyabarkan diri sendiri juga gitu loh. Dan aku tuh nggak mau sampai apa ya, muak dengan diri sendiri karena kebohongan yang keluar dari mulutku pada saat itu gitu loh. Pakai topeng tuh jangan tebel-tebel, kira-kira gitulah. So that went on, kayak beberapa bulan tuh begitu. Aku nggak bisa mengharapkan orang ini, aku cuman bisa mengharapkan diri aku sendiri. Setidaknya aku belajar untuk tetap positif, belajar untuk tetap bahagia, belajar untuk tetap compassionate, belajar untuk tetap loving ke siapapun. Kalaupun tidak ada benefit yang luar biasa untuk hubungan kita, tapi setidaknya ada benefit untuk aku. This is like life training, you know? Karena di dalam kehidupan kita selamanya kita akan ketemu dengan orang-orang yang mungkin kita kurang srek gitu loh. Mungkin kita yang kayak gue kurang cocok sama nih orang, gue nggak nyambung dengan cara berpikirnya dia atau gaya hidup dia. But bukan berarti kita harus berhenti sampai situ. We still can give compassion, ya nggak sih? Jadi setelah beberapa bulan, lama kelamaan yang aku sadar ya, I didn't need to fake it as much.
Bukan berarti nggak faking sama sekali, masih ada fakingnya, masih, tapi nggak berlebihan gitu loh. Kayak kalau aku pasang topeng di depan dia, topengnya tuh nggak tebal-tebal amat, jadi lama-kelamaan my smile kepada dia itu menjadi lebih genuine. Kayak pas ngeliatin mata dia, oke, ngeliatin matanya nggak bisa lama-lama, tapi senyumnya tuh beneran gitu loh. Dia ngomong apa, aku ngeliatin, aku senyum, and it was real. So lama-kelamaan this fake it till you make it ternyata iya berhasil. I started to feel okay with myself being around him. Aku mulai merasa oke dengan diri aku sendiri ketika aku berada di sekitar dia. Paham gak maksudnya? Semoga kamu ngerti maksud dan tujuanku. So finally kita pergi ke Bali nih, dan something very interesting happened in Bali. Dia ngajak aku ke kamar dia, dan aku agak kayak ada apa nih? Ya kan, ya udah deh, datang nih, masuk kamar dia, tok tok tok, masuk ke kamar dia. Untungnya kita langsung ke teras, duduk-duduk samping-sampingan kan. To my surprise, dia mulai membuka diri kepada aku, curhat, just curhat. I was shocked gitu loh, kayak oh okay. Setelah dia curhat ya, aku tuh merasa kayak aku ngerasa lebih dekat sama nih orang. Oh ternyata dia tuh punya kepercayaan seperti ini, dia punya opini seperti ini, dia punya keresahan seperti itu. I got to know my frenemy. Itu kata yang tepat. Frenemy itu kata yang tepat. I got to know my frenemy. By the way, setelah curhat session itu, hubungan kita langsung berubah total gitu loh. Aku tuh ngerasa ya biasa aja sama dia. Ya, seingat aku ya, rasa frenemy itu udah hilang. Bukan berarti aku CS sama dia dan kayak my buddy. Enggak begitu juga, Chin. Oke. Tapi setidaknya tuh kayak ngelihat dia, oh ya, oke, that level. Kalau bahasa Inggrisnya tuh acquaintance. Kita punya good enough relationship dengan acquaintance kita. So, dia bukan temen gua nggak akan bilang dia temen gua, oke? Tapi, dia adalah acquaintance gua yang sekarang punya hubungan baik sama gue. Ngerti gak? Kayak itu bener-bener blow my mind. Kayak wow, gue mengusahakan satu hal yang gue contek dari quote dan gue aplikasiin dalam kehidupan gue selama setengah tahun, dan ternyata berhasil. It was so amazing. The hasil was so amazing, membuat gue sangat perpleks, sangat shock, sangat terkejut, sangat terkagumkan juga dengan hal ini. Sampai gue kepikiran kayak gue mau coba teknik ini kepada nyokap gue sendiri. Berhasil gak ya? Karena ingat, seperti yang aku bilang di awal video ini, hubungan aku dengan nyokap tuh sebegitu buruknya. Kayak gak bisa di satu ruangan. Lebih dari 5 menit kita udah bisa boom. Just boom. It was not good. Okay? So gue coba dong sama nyokap gue. Selama 3 tahun, bahasa Inggrisnya is hold your tongue. Lidah tuh dipegang. Maksudnya adalah diiyain aja. Apapun dia ngomong, iya mam, iya. 3 tahun. Fake it till you make it. Pakai aja topeng. Jadi kalau mau pakai topeng silakan, asal niat dan tujuannya jelas ya teman-teman. Karena kalau niat dan tujuan kita pakai topeng itu tidak jelas, kita itu bisa terperangkap oleh topeng itu. Oke, setiap kali ketemu nyokap itu gue usahain gak terlalu lama, udah siapin mental, dan ingat, dari awal datang masuk ke rumah senyum, apapun itu jawabannya iya, terus sebisa mungkin manis. Gak usah manis deh, yang penting sopan di versinya dia ya. So gue datang masuk ke rumah senyum, terus gue sopan versi nyokap sebisa mungkin ya Cin. Dan selain itu dia ngomong apa gue iyain aja selama 3 tahun. Bukan berarti gue tinggal sama dia, no, gue tetap gak bisa tinggal sama dia sampai hari ini. Sampai hari ini gue gak bisa tinggal sama nyokap, susah. Tapi selama 3 tahun ini kita berantem baru 4 kali. 2 kali di tahun pertama, 1 kali di tahun kedua, dan 1 lagi di tahun ketiga. Dan gue mulai kayak, oh oke, tunggu dulu, ini ada keberhasilan yang luar biasa nih di sini. Karena yang kita tadinya nggak bisa di satu ruangan tanpa berantem, sekarang selama 3 tahun berturut-turut kita baru berantem 4 kali. This is crazy. This is really good. Dan lo tahu apa? Sekarang itu udah masuk tahun ke-7, dan gue setelah tahun ketiga eksperimen ini, gue udah gak pernah berantem sama nyokap sama sekali. Hubungan gue sama nyokap sekarang
udah berbeda total. Adek gua selesai kuliah, kan kuliah dia tinggal sendiri kan, selesai kuliah kan dia tinggal lagi sama nyokap. Dia sampai bingung, kayak hubungan kakak gua sama nyokap gua baik-baik aja, bahkan hubungan gua sama nyokap sekarang jauh lebih baik daripada hubungan nyokap sama adik gua. Padahal dari dulu mereka tuh yang CS total gitu loh, Cin. Lo tau kan kalau lo main game terus lo ketemu kingnya, dan kingnya itu yang paling susah untuk di defeat, untuk lo naik level, ya kan? Nah kayak gini rasanya. Cuman kingnya itu queennya nyokap gua gitu loh. Jadi gua belum pernah harus pakai jurus ini kepada siapapun yang lainnya. Pumpkin Pie, try to remember this. Kalau lu lupa semua yang gua ngomongin hari ini, please setidaknya ingat yang bagian ini aja. Hal paling manjur dan masih gua pakai sampai hari ini dari eksperimen ini adalah bertanya. Kenapa bertanya adalah hal magic saat kita sedang membuat hubungan dengan orang, siapapun dia? Karena kalau menurut beberapa buku yang Eka baca sih, hubungan di antara pertemanan kah, romantis kah, atau bisnis sekalipun, the conversation and the negotiation style is the same. Dan kita sudah terbiasa untuk kayak pisah-pisahin. Oh kalau sama teman gue kayak gini, oh kalau sama bisnis dan klien gue kayak gini, oh gue sama pasangan begini. Gue menemukan sesuatu yang sedikit berbeda dari itu. Gue nggak bilang bahwa ini adalah penemuan gue. Enggak. Semua ini adalah gue dapat idenya dari orang lain. Seperti yang aku bilang kan, fake it till you make it. I saw it on a quote on Pinterest, tapi gue aplikasiin dalam kehidupan gue, dan ternyata jing berhasil, woy. So I wanted to share this success story with you because that changed my life, that changed my world, that changed my perspective, that changed everything. It changed everything. Dan sampai hari ini gue masih pakai teknik-teknik ini, ya kan, yang aku pelajarin dari orang-orang lain, and with you I'm just sharing. So thank you so much for watching, and I will see you in the next video. Bye.